Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya pesta demokrasi sudah kita lalui dan berhasil menemukan para pemimpin bangsa yang baru yang akan dilantik 20 Oktober di tahun 2024 nanti. Sudah diketahui bersama akan ada presiden baru. Tapi yang lebih seru di pemilihan calon legislatif dan para senator DPD RI. Salah seorang komedian Indonesia, Bapak Komeng, berhasil meraup suara lebih dari 200.000 suara di daerah pemilihan Jawa Barat. Dan artis yang pertama sekali mengakui bahwa menyoblos Komeng sebagai pilihannya sebagai anggota senator DPD RI adalah Raffi Ahmad. Ini dia beritanya. Saya udah bagi-bagiin minyak yang ada di mie instan ya. Saya kampanye bagi-bagiin minyak, itu mau ibu-ibu langsung berhenti. Kenapa berhenti apa, Pak? Saya kasih minyak rem. Jadi hari pertama pencoblosan saya selesai nyoblos. Waktu itu nggak sempat ngasih tinta karena cuminya nggak keluar-keluar. Itu yang pertama ngucapin, Meng, gue nyoblos lu. Nih, rapi nggak amat. Dia tuh pagi-pagi katanya nyoblos sama istrinya. Ya wajar lah orang istrinya. Bukan. Gua bareng sama bini gua berdua Iya. sebelahan. Iya gitu. Kalau nyoblosnya malam Jumat. Kamu jangan ngomong barangan si anggota dewan. Saya jalan ke sini pakai mobil, itu ada 7 pengawal. Semuanya di mobil, saya doang jalan. Perolehan suara yang diraup oleh Alfiansa Komeng di hari pertama sudah mencapai 200.000 lebih, dan pada hari ini di hari akhir pekan 18 Februari sudah mencapai 1.400.000 pemilih dalam perhitungan sementara. Ini mengalahkan artis-artis yang memilih di jalur politik yang sama sebagai senator ya, seperti Jihan Fahira yang saat ini sudah mendekati 500.000 suara. Sementara artis-artis lain yang menumpangi partai sebagai calon legislatif belum mencapai sepencapaian Alfiansa Komeng. Hebat. Kalau dipikir mungkin rezeki manusia ya. Komeng itu berada di urutan 10 DPD daftar senator ya yang dicoblos, dan foto tampilannya foto nyeleneh. Itu yang membuat orang tertarik, mungkin salah satunya itu ya. Ya, demikian Komeng, komedian Indonesia, sukses menjaring suara pemilih di daerah pemilihan Jawa Barat dengan sampai saat ini ya sudah 1 juta lebih jumlah surat suara di pihak Komeng. Nah, kita mengenal Komeng nih, terlahir sebagai Alfiansa Komeng, mempunyai 4 orang anak kalau nggak salah ya, Ayu, Cantika, lalu Aldi Ganteng, lalu Adi, lalu siapa lagi? Atahlah Adi, yaitu Komeng terlahir di 25 Agustus tahun 70, berarti sudah 54 tahun ya. Berhasil mendapatkan 1 kursi untuk
senator Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Jawa Barat. Selamat untuk Komeng. Sementara itu, tokoh lainnya, tokoh politik yang juga adalah pengusaha media, Bapak Haritanu Sudibyo dan keluarga mungkin belum rezeki kali ya. Dan ini masih tahapan proses penghitungan. Partai Perindo belum mencapai target atau belum mendekati parliamentary threshold atau standar untuk melaju ke Senayan ya, karena standarnya itu 4, sekian dan perolehan suara Partai Perindo itu masih dekati 2, sekian persen. Jadi Bapak Haritanu kemungkinannya belum lolos ke Senayan bersama Partai Perindo. Itu yang kita dapat dari berita-berita yang update tadi pagi. Persaingan ketat juga terjadi di perebutan kursi legislatif. Artis-artis yang memilih daerah pemilihan Jawa Barat seperti artis pertahanan Rieke Diah Pitaloka yang dari PDIP, lalu ada Farel Bramasta mencoba juga terjun ke politik dari Partai PAN, dan Aldi Taher dari Perindo belum bisa menggeser kepopuleran Bapak Deddy Mulyadi yang mantan Bupati Purwakarta. Jadi suara-suara artis ini kalau dibilang melempem enggak juga, karena punya sekitar 13.000 suara Rieke, lalu juga Farel Bramasta juga 14.000 suara ya, Aldi Taher ya hanya sebatas 6.000 suara. Demikian pemilihan umum Pesta Demokrasi 2024 ini berjalan penuh dengan kejutan-kejutan. Jadi kita kadang-kadang melihat sosok calon legislatif ataupun tokoh-tokoh yang akan menjadi senator, orang-orang yang mumpuni, yang bisa diandalkan, tapi kenyataannya di bilik suara para pemilik suara rakyat Indonesia memilih tokoh-tokoh yang mungkin lebih dekat dengan rakyat dan akrab di mata mereka. Dan berita mengejutkan selanjutnya, ada 10 partai yang tidak bisa melenggang ke Senayan karena tidak memenuhi syarat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun sekian-sekian, yaitu mendekati ambang batas parliamentary threshold atau perhitungan 4% dari jumlah suara nasional. Partai-partai besar sekali P3, Hanura, PSI, Perindo, Partai Umat, Partai Buruh, beserta partai lainnya suaranya belum mencapai 4% dari jumlah suara nasional. Itu artinya partai-partai ini belum bisa melangkah ke Senayan. Jadi ini ya, partai-partai yang besar, partai-partai yang sudah teruji seperti PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, Nasdem, PKB, PKS, ya partai-partai itu masih betul-betul kuat mengakar di akar rumput rakyat, masyarakat, warga pemilih. Jadi 10 partai diprediksi batal ke Senayan. Demikian ulasan Speak Up kita kali ini. Semoga bermanfaat. Informasi ini disadur kembali dan dirilis dari media-media online. Semoga bermanfaat dan menjadi rujukan kita melihat, menjadikan kita lebih tahu tentang bagaimana pemilihan umum di Indonesia yang berlangsung penuh dengan kejutan. Terima kasih menyimak Deddy Sapa Teman. Sekali lagi di Speak Up kali ini tidak lain dan tidak bukan menginformasikan untuk teman-teman sekalian. Semoga negeri kita, bangsa Indonesia yang kita cintai, terus berkembang dan maju dan diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Terima kasih sekali lagi.
Jadi sahabat teman, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Indonesia yang lebih baik.